Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua bisa berkumpul di Tatap Maya ini, di kelas Maya ini bersama Ibu dalam mata pelajaran persiapan lahan dan penanaman tanaman perkebunan. Ya, senang sekali rasanya bisa melihat Ananda semua dalam kelas Ibu. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran berikutnya, saya minta kepada Agus, tolong dipersiapkan, dipimpin teman-teman untuk berdoa. Agus. Baik teman-teman semua, sebelum kita awali kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam sama bu guru dan adiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bisa hadir di kelas ini. Mahasiswanya ganteng-ganteng, cantik-cantik dan bersemangat. Lanjut saja, Ibu mau cek absen satu-satu. Ternyata hadir semua. Cuman Ibu mau mengingatkan. Tahu sudah hadir ya, biasanya terlambat nih kan. Muhtar juga udah hadir. Ibu ingatkan kepada Anda semua untuk tetap mengisi link yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Sekarang ini kita ingat bulan apa nak? Agustus. Oke, benar, betul sekali. Nah, ada masanya dan harus kita memperbarui semangat nasionalisme kita dengan menyanyi lagu wajib kan. Nah, untuk hari ini Ibu meminta Ananda semua untuk menyanyikan lagu wajib Hari Merdeka. Bisa kan? Bisa. Oke. Pada hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Sudah selesai. Terima kasih. Nah, berikutnya setelah kita menyanyikan lagu wajib ini, Ibu mau memberikan sesuatu kepada Ananda semua. Apa itu? Kita lihat. Nah, coba Ibu mau tahu nih pendapat Ananda semua tentang gambar yang Ibu sajikan di layar ini. Saya rasa Rika bisa memberikan pendapatnya, nampaknya sudah siap sekali nih Rika. Ya baik Bu. Jadi ini gambarnya kayaknya pekerja perkebunannya nih kurang hati-hati Bu. Sehingga ini nampaknya egreknya nih nyangkut. Iya, betul sekali, betul. Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan di sini? Nah, ini semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Ya, coba Anda lihat gambar satu ini. Ada 77.295 kasus kecelakaan kerja di 2019. Itu data dari BPJS yang dirilis pada tahun 2020. Analoginya gimana? Seperti ini, Nak. 1 tahun 365 hari. 77.000 dibagi 365 hari. Berapa satu harinya? Ada 200 kecelakaan kerja pada satu harinya. Angkanya besar itu nak, 200 lebih. Kalau kita konversikan lagi ke jam, 200 lebih dibagi ke 24, berarti dalam 1 jam ada 9 kecelakaan. Itu baru data yang dirilis oleh BPJS. Artinya yang tercover dalam pembiayaan BPJS. Yang berobat secara mandiri, tentu dia lebih banyak lagi, angkanya akan besar. Kita pertemuan 20 menit di sini, artinya di luar sana mungkin sudah ada 3-4 kecelakaan yang terjadi. Menurut data BPJS. Nih ya. Nah, relevansinya apa Bu dengan pertemuan hari ini? Nah, tema hari ini adalah perselamatan dan apa tadi? Kesehatan. Nah, kesehatan kerja, betul. Nah, Ibu berharap manfaatnya kita dapat mengidentifikasi resiko sehingga kita dapat menimbulkan syukur-syukur, sangat menghindari bahaya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kita dapat menyimpulkan konsep tentang apa itu K3. Kemudian bisa merancang tentang prosedur apa? Iya, Ibu belum sampaikan tadi ya. Prosedur penggunaan K3 pada perkebunan. Nah, apa tadi tujuan sudah kompetensi ini Ibu dan semuanya di LKPD. Kemarin Ibu udah share modul, bahkan sudah share link. Nah, Ibu berharap Ananda sudah belajar. Saya yakin nih di kelas ini udah hebat-hebat semua ya kan. Menggunakan smartphone dengan baik. Nah, ya kan, udah ada materi yang dikirim oleh guru, tentu langsung kita seperti itu. Oke ya. Nah, penilaiannya seperti apa? Penilaiannya pertama kognitif. Nah, ada namanya
apa namanya tuh ya, LKPD. Kemudian ada juga nanti post-test. Nah, sikap Ananda ini semuanya nih nampak nih sama ibu nih kan. Ini ibu nilai. Nah, keterampilannya nanti ada juga di LKPD praktikumnya. Oke? Nah, nih ada K3L di perkebunan sawit. Ini foto-foto ini adalah capture dari link YouTube yang ada di sini. Sengaja nggak Ibu download, kenapa? Agar Ananda semua literasi digitalnya masuk. Ada link yang di-share oleh Ibu Guru, berarti ini diperintahkan untuk lihat. Kemudian agar Ananda semuanya langsung nih, nah, critical thinking-nya dapat, kemudian kreativitasnya dapat. Jadi Ananda tidak menerima mentah-mentah. Nah, itu harapannya gurunya. Nih, lihat. Gambar pertama, kedua, ketiga ini adalah nah, kalau kita lihat gambar ini persiapan. Nah, gambar pertama ini kira-kira menurut Ibu ini adalah persiapan sebelum pengangkutan. Nampak di sini. Ada angkong. Yang kedua ini gambar apa nih? Pemupukan ya. Kenapa? Karena di sini maksudnya ini apron, yang memakai apron. Ini tiga. Panen, Bu. Iya, sebelum panen. Nah, ini semua nanti Ananda semuanya kerjakan di LKPD yang udah Ibu share. Ini semuanya ada nih. Nanti bagaimana mengidentifikasi apron itu fungsinya apa, kemudian helmet itu fungsinya apa, semuanya sudah ada di LKPD-nya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan LKPD. Nah, sekarang pembagian kelompoknya siapa yang menentukan? Ayo. Ibu aja, Bu. Oke, Ibu ya yang menentukan ya, biar adil. Nah. Tarara. Sudah lihat belum? Sudah nampak. Sudah? Nah, kita apa untuk kelompok A-nya? Siapa ini yang di kelompok A? Nah, Tuti Alawiyah. Nah, Tuti Alawiyah nanti kelompok A ya. Siap, Ibu. Kelompok B-nya Rika Sari. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, oke. Masing-masing kelompok ini nanti menghandle teman-temannya untuk menyiapkan LKPD yang Ibu share. Nah, Ibu kasih waktu dari sekarang 15 menit mulai dikerjakan. Nah, sambil mengerjakan LKPD yang mau tanya-tanya boleh nih ada kesulitan atau apa gitu. Ayo jangan bengong, silakan kerjakan LKPD-nya. Kan udah Ibu share tadi. Gunakan smartboard-nya, gunakan modulnya. 15 menit jangan lupa. Nah, artinya Eka mau bertanya nih. Ibu izin. Iya, ada apa Eka? Ibu, ini laporannya. Itu kita buat dalam bentuk apa ya, Bu? Ada apa dalam bentuk laporan? Iya. Nah, Ibu memberikan kebebasan kepada Anda semua untuk membuat laporan. Kenapa? Karena di sini Ibu mau Ananda semua asah sifat kreativitasnya. Makin bagus laporan, tentu nilainya berbeda dengan yang mengerjakannya asal KKM, ya kan? Yang penting udah dah Ibu ini selesai nih kalau udah dikumpul, ya kan? Nah, seperti itu. Saya, Bu, lagi, Bu. Saya, Bu. Iya, Muhtar. Ini konsepnya apa aja, Bu, yang bisa dituliskan, yang bisa dimasukkan? Konsep K3L-nya. Nah, iya. Muhtar nih berarti contoh yang belum baca modul ini. Iya kan? Nah, ini semua sudah ada di modul, Muhtar. Kamu tinggal melihatnya, kemudian perbaikinya, ya. Nanti kita simpulkan sama-sama. Baca dia tuh, Bu. Nyontek terus dia. Iya. Ada lagi, Mita sepertinya mau bertanya. Iya, mau dari tadi Mukhtar terus, Bu. Iya, maklum lah Mukhtar tuh. Nah, apa tuh? Bu, PTT-nya tuh gimana biar cantik, Bu? Saya nggak bisa loh, Bu. Iya. Nah, iya. Saya apresiasi sekali kepada Darmita nih kan. Berarti sudah merancang untuk presentasi yang baik. Nah, sebenarnya masalah membuat PPT yang bagus itu tergantung kreativitas Ananda gitu kan. Nah, banyak itu ada Amaze, ada Canva,
Canva ya kalau nggak salah ya. Itu semuanya ada. Bagaimana kita berkreativitas, bagaimana kita berimajinasi itu bisa dituangkan ke dalam PPT kita. Ibu biasanya pakai PPT yang biasa aja kok, nak nggak pakai yang macam-macam gitu. Iya, tapi Tapi insya Allah. Nanti kami ajarin ya, Bu. Iya, kita nanti buka lagi pelajaran berikutnya ya untuk pembuatan PPT. Nah, sepertinya udah selesai ini pembuatan diskusinya. Ada yang mau presentasi dulu? Kelompok mana nih? Kelompok yang diwakili siapa? Tuti. Oh, Tuti. Oke, Tuti. Lanjut, Tuti. Saya izin sharing dulu Bu ya. Silakan Tuti. Yang lainnya menyimak ya, jangan meminyak. Oke, Bu. Kami akan presentasikan tentang alat pelindung diri. Untuk alat pelindung diri ini ada 6. Ada sarung tangan, ada sepatu boot, ada caping, kemudian ada helmet atau helm, kemudian ada penutup wajah, dan juga terakhir adalah kacamata. Sekian Bu presentasi dari kami. Oh, bagus sekali Tuti, terima kasih. Nah, ada perwakilan kelompok lain yang ingin bertanya? Menanggapi? Ada tidak? Pada saat kapan itu Bu digunakan caping? Nah, betul sekali. Ada yang mau menanggapi pertanyaan? Endrawati mungkin? Ya Ibu, menurut saya di sini saya mewakili teman-teman, penggunaan APD harus sesuai dengan tujuan penggunaan Ibu. Untuk itu kita harus memahami fungsi-fungsi dari APD tersebut. Iya, pintar. Ternyata memang anak Ibu nih semuanya baca modul kecuali Muhtar tadi ya. Muhtar, besok jangan seperti itu di pertemuan berikutnya ya. Mutar tidur. Baik, Ibu. Oke. Nah, sekarang kita sudah mengadakan diskusi, kita bahas. Nah, Ibu akan memasukkan diskusi kita tadi ke materi ini. Ini tadi yang ditanya oleh Muhtar. Nah, apa itu konsep keselamatan kesehatan kerja? Itu meliputi pengertian, tujuan, cakupan, dan fungsi. Nah, tujuannya apa? Tentu perlindungan. Perlindungannya untuk siapa? Untuk siapa? Untuk tenaga kerja. Produktivitas. Nah, produktivitas itu bagaimana? Ananda kalau bekerja di sebuah tempat atau perusahaan yang menerapkan K3 tentu akan terpacu. Kenapa? Karena merasa aman, jadi meningkatkan produktivitas. Kemudian cakupannya apa? Tempat kerja, yaitu baik gedung maupun lapangan di luar tempat kerja. Kita perkebunan itu termasuk di luar di luar gedung maksudnya. Kemudian tenaga kerja, yaitu tentu pekerja sendiri gitu kan. Nah, sumber bahaya ini kita bisa tahu mesin-mesin itu mengandung sumber bahaya. Itu sebabnya tadi ada kecelakaan di Aceh, di mana seorang perawat ketika pulang dari dinas, ada orang yang sedang memotong rumput, mata mesinnya terlempar mengenai tangan perawat. Nah, kemudian fungsinya. Identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko ini apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi risiko. Artinya kita bisa menangkal bahaya. Kata pepatahnya mungkin seperti ini. Sedia payung sebelum hujan, ya kan? Kemudian masukan bagi perencanaan. Seperti apa? Misal kalau kita di sekolah, kita ini banyak kan alat-alat di ATP itu yang berbau dengan bahaya gitu kan. Nah, kita bisa nih untuk seperti ini kita mengajukan ke pihak pemangku kepentingan, misalnya kita bisa sediakan nih mengajukan betadine, kemudian mengajukan apa nih? Apa bahasanya? Unsaplas. Perban. Nah, kan kata. Saya tadi mau bilang pembalut. Kemudian, lingkungan hidup, seluruh kondisi dan keadaan baik langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi perkembangan manusia. Itu ada biotik dan abiotik. Nah, ini terkait pertanyaan si Mita kalau tak salah. Nah, pembukaan lahan, ada sepatu bot, helmet, sarung tangan. Nah, kita harus tahu kapan kita memakai sepatu bot, kapan kita memakai helmet. Kan lucu nih kalau kita pembukaan lahan kita pakai caping, ya kan? Kena dahan capingnya melayang. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira dari ini semua apa yang bisa kita simpulkan? Nah, ayo di sini Ibu meminta kesimpulannya dari Agus. Baik Ibu, dari kelompok kami akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Itu tujuan ketiga adalah, pertama adalah
perlindungan, yang kedua ada produktivitas dan pemeliharaan sumber produksi. Oke. Cakupan itu tempat kerja, tenaga kerja, dan sumber yang berbahaya. Iya, excellent Agus. Nah, kemudian Pantini, bisa Pantini menambahkan? Ada Pantini atau Pantini out? Oke, nanti Ibu cek ya. Terima kasih atas kesimpulannya. Nah, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sesudah ini Ananda bisa kumpulkan LKPD yang udah Ibu berikan tadi ke email yang Ibu kirimkan. Ya. Nah, sesudah ini apa yang akan Ibu laksanakan menilai siswa? Dari mana? Post test. Iya, ayo kerjakan dulu post testnya. Linknya sudah Ibu kirim, silakan dikerjakan. Terima kasih. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Siapa the winner is? Saya tidak. Saya tidak. Aduh. Ternyata Ibu gurunya sendiri the winnernya. Nah, ada Darmita Rahman. Ya kan? Iya. Gitu. Ini penghargaannya untuk Darmita Rahman. Nanti Ibu berikan apa ya? APD untuk daring. Nilai 90, Bu. Oke, nilai 90 lebih mudah bagi Ibu. Saya kasih juga lah, Bu. Tadi saya lupa. Iya, nanti yang belum saya juga. nyusul ya. Lambat saya tadi tuh ganjatnya. Oke. Nah, itu adalah pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu mau cek nih siapa yang kabur-kabur, yang ke toilet nggak kembali-kembali. Buka semua kameranya yang ditutup, buka semua. Senyum, tahan dulu. Ayo, Mira masih ditutup. Ini Woko. Oh, Woko ditutup juga. Nah, buka kameranya. Kita sebentar, tahan ya. Oke, terima kasih. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan sesuatu lagi. Nah, tadi kita sudah otaknya sudah kita asah, sekarang apalagi yang kita asah, yang kita regangkan yaitu tubuh kita, ya kan? Ibu yakin dari pagi tadi belajarnya daring semua, ya kan? Nah, Dia banyak duduk. Iya, duduk depan sini. Kalau Ibu nanti sebutkan siapa kita, apa jawabannya? Kelas A, bisa? Kelas A. Nah, kalau Ibu tanya kelas A, jawabannya apa? Jus. Ah, gitu sambil menggerakkan badan ya. Ayo berdiri semuanya. Ibu nggak mau duduk seperti itu. Kita kan mau relax nih. Oke, Bu. Oke, yuk Ibu mulai dari sekarang. Siapa kita? Kelas A. Siapa kita? Kelas A. Ya, terima kasih. Hebat semuanya kelas Ibu ini ya. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur pertemuan kita ini selesai. Nah, besok kita akan bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih teman-teman. Ya, tampilan yang menghebohkan, ya membuat kita jadi tersenyum-senyum. Dari penyampaian maupun bahan yang disajikan itu cuma ya sedikit aja mungkin apa yang bisa saya tambahkan karena memang sudah bagus ya. Begini Bu Fajar, Iya Pak. K3 memang materi yang berulang-ulang dilakukan oleh mungkin beberapa guru produktif kan tidak ada itu memang K3 itu. Nah, karena itu tolong bobot materinya itu ya anak SMK ya, anak SMK itu pada dipilih yang anak-anak itu betul-betul bisa berpikir gitu ya, berpikir. Fajar untuk kontennya bisa dipilih yang agak tinggi tingkatannya sehingga bisa mengembangkan thought dan critical thinking-nya lebih bagus ya. Ya, Bu. Saya ingin menyorot secara garis besar sudah bagus ya, tinggal beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media. Memang saat tayang sebaiknya full ya sehingga tampak lebih jelas ya. Karena memang tadi agak kecil, kemudian ada yang mengingatkan terlalu kecil ya, seharusnya guru sudah bisa men-set